Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi dari tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop ya. Nah, ini tugas praktiknya, pemrograman berbasis objek ya, studi kasus manajemen restoran. Jadi, mahasiswa diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran ya. Jadi programnya akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari gitu. Nah, ini petunjuknya ya. Petunjuk pengerjaan tugasnya. Nomor satu disuruh membuat kelas abstrak menu item gitu. Terus eh buat tiga kelas turunan ya, menu item, makanan, minuman, diskon. Terus membuat sebuah kelas menu dan lain-lain ya. Sini sudah dijelaskan petunjuknya. Sini juga ada petunjuk tambahan ya. Petunjuk tambahan disuruh menggunakan antarmuka atau abstrak kelas ya untuk mengimplementasikan abstrak. Terus juga menggunakan polymorphis untuk mengimplementasikan metode tampil menu gitu. Oke, langsung aja kita ke tanggapan dari tugas ini ya. Sekarang kita buka Visual Studio Code-nya. Kita buat ini dulu ya, file dari masing-masing kelasnya dulu. Kita buat yang pertama menu item. Kita buat terpisah aja filenya. Jangan dibikin tunggal ya, biar nggak ribet. Menu item. Terus selanjutnya makanan ya, kita buat makanan. Minuman. Terus diskon. Terus menu ya, menu. Menu pesanan, selanjutnya pesanan. Terus apa lagi ya, pesanan, menu, diskon. Oh, main main Java, kita tambahkan main Java. Nah, ini udah kita buat ya filenya. Sekarang kita masukkan programnya. Kita masukkan programnya semua, diskon, dari diskon sampai ke pesanan ya. Pertama kita menu item dulu kita buat ya.
Nah, ini kita sudah memasukkan semua program atau codingannya ke masing-masing file Java-nya ya. Sini ada menu item. Jadi penjelasan singkatnya, menu item ini kelas dasar yang abstrak ya. Abstrak sesuai dengan apa yang diajukan di soal tadi. Jadi kita nggak bisa buat objek langsung dari sini. Jadi fungsinya sebagai kerangka untuk semua jenis menu restoran seperti makanan, minuman, sama diskon ya. Sini juga ada atribut nama, harga, kategori, sama metode abstrak ya untuk menampilkan info menu yang nanti diisi di kelas turunannya. Jadi kelas ini bikin kita bisa bikin tipe menu baru dengan cara yang rapi sama ya terstruktur ya. Nah, selanjutnya kita ke file makanan. Untuk penjelasan singkat dari makanan ini kelas turunan ya, kelas turunan dari menu item khusus buat makanan. Nah, selain atribut umum, ada tambahan jenis makanan biar kita kayak tahu lah makanan itu kategorinya apa, metode tampil menunya bakal nampilin info nama, harga, dan jenis makanannya. Jadi kalau ada makanan baru, kita tinggal bikin objek kelasnya di sini gitu. Selanjutnya ada minuman ya. Jadi penjelasan singkat dari minuman ini persis kayak makanan ya, persis sama kayak makanan, tapi ini untuk minuman kategori minuman restoran. Sini juga ada atribut kayak atribut tambahan jenis minuman, terus metodenya buat nampilin detail minuman. Jadi bikin minuman baru lebih gampang dan jelas pengelompokannya gitu. Selanjutnya ada file diskon ya. Untuk penjelasan singkat dari file diskon, jadi ini kelas khusus ya, khusus untuk buat diskon di menu. Punya atribut persentase diskon dan metode buat nampilin diskon yang ditawarkan gitu. Jadi diskon ini nempel di menu ya, dan nanti di perhitungan harga pesanannya akan dipakai untuk kurangi total harga sesuai persentasenya gitu. Nah, sini ada menu ya, menu, file menu. Untuk file menu ini kelas yang ngatur daftar semua menu di restoran kayak jenis makanan, minuman, atau diskon. Jadi disimpan di sini ya, pakai array list ya, pakai array list. Nah, sini juga ada fungsi buat nambah item baru, terus cari item berdasarkan nama, sama nampilin semua menu ya sini di menu .java di file ini ya. Di sini juga ada fitur simpen sama load data ya. Simpen sama load data menu dari file jadi supaya enggak hilang saat program ditutup gitu. Nah, sekarang kita ke file pesanan ya. Nah, untuk file pesanan ini penjelasan singkatnya kelas yang catat semua ini ya, catat semua pesanan pelanggan, simpen item-item yang dipesan dalam array list juga. Ini juga ada fitur hitung total harga pesanan, terus memperhitungkan diskon kalau ada. Nah, file pesanan ini juga bisa nampilin ya, nampilin kayak struk nih, nampilin struk pesanan sama nyimpen atau muat data struk dari file ya di file pesanan ini. Nah, yang terakhir ini ada main ya, main Java. Nah, ini main Java ini program utamanya, program utama bisa dibilang interaktif lah. Jadi kita bikin menu utama buat nambah item ke menu, nampilin menu, bikin pesanan, lihat truk-truk pesanan, sama keluar. Ini program utamanya ya dari semua file. Jadi semua input pengguna dihandle di sini, kayak pilihan menu dan item gitu. Itu logika sederhana atau penjelasan singkat dari masing-masing file dan programnya ya. Oke, selanjutnya kita sebenarnya bisa mengcompile semua file ini ya. Tapi kita akan coba jalankan terlebih dahulu programnya. Kita testing lah berjalan apa tidak. Kalau programnya berjalan, nanti kita compile ya filenya.
Nah, ini programnya sudah berjalan. Kita coba yang menu nomor 1 ya. Itu untuk menambahkan item ke menu. Kita tambahkan item makanan ya. Kita tambah nasi goreng. Harganya 15.000. Nah, ini itemnya udah ditambahkan ya. Kita kembali tambahkan item. Tambah item minuman ya. Minuman. Jus jeruk. Harganya 10.000. 23. Coba kita tampilkan menunya. Ini udah ada ya. Dengan kategori nasi goreng makanan, jus jeruk, kategorinya minuman. Nah, selanjutnya kita akan mengatur diskonnya ya. Kita akan atur diskonnya. Nah, diskon kita persentasenya 5% ya. Kita kasih diskon 5%. Kalau beli di atas 20.000 ya. Kalau beli di atas 20.000. Contoh aja ya, kita masukkan contoh aja. Nah, kita sudah nambahkan diskonnya. Nah, selanjutnya kita akan memuat menu dari file ya. Kita simpan dulu menu filenya, terus kita muat kembali. Tadi kan kita sudah menginput item ke menu ya. Sekarang kita simpan menunya ke file ya. Kita akan misalkan kita kasih nama file siang ya, menu siang. Nah, sini sudah ada ya. Sini sudah ada tampil di filenya. Nanti kalau kita keluar programnya, kita tidak perlu menginput item menu satu per satu ya. Kita sudah tersimpan di sini. Nanti kita pilih menu yang nomor 6 untuk memuat menu yang sudah ada tersedia di file yang kita input gitu. Nah, tadi kita udah menambah diskon, sudah menambah item menu. Sekarang kita coba buat pesanannya. Kita coba buat pesanan. Kita tadi udah menambah nasi goreng sama jus jeruk ya. Kita coba pesan dua-duanya ya. Jus jeruk. Nah, di sini juga ada validasi ya. Jika kita sudah selesai memesan, maka kita ketik selesai, dan jika kita membatalkan pesanan, di sini ada opsi untuk membatalkan. Jadi pesanannya dibatalkan tanpa diproses ya. Sekarang kita ketik selesai karena kita mau menyelesaikan pesanan kita ya. Nah, pesanan kita sudah selesai. Nanti kalau sudah selesai, kita akan menampilkan struk pesanannya. Struk pesanannya di situ akan menampilkan total pesanan. Jadi kita beli nasi goreng 15.000 dengan kategori makanan, jus jeruk 10.000 dengan kategori minuman. Jadi total sebelum diskonnya itu 25.000 ya. Ini total harganya 25.000. Ditambah tadi kita sudah mengubah pengaturan diskonnya, ditambah dikurang 5% ya. Dikasih diskon 5%. Jadi 23.750 gitu. Sekarang kita coba keluar menu ya, keluar menu. Kita coba run kembali untuk memuat menu yang kita input tadi ya. Untuk memuat menu yang kita input di awal. Sekarang kita coba input muat menunya ya. Nama filenya siang. Nah, datanya udah dimuat. Sekarang kita coba tampilkan menunya. Apakah dia masuk? Nah, menunya masuk ya. Jadi kita tidak perlu menginput satu persatu menunya ke itemnya ke menu ya. Sini sudah ada filenya. Tinggal kita muat aja di opsi nomor 6 ini. Oke, mungkin itu aja ya. Sekian program sederhana yang sudah sesuai mungkin ya dengan apa yang diajukan di dalam soal. Kurang lebihnya mohon dimaklum dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa nanti kita compile ya filenya, tapi nantilah. Oke. Thank you.